Perkenalkan, nama saya Ganda Febri Kurniawan MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah pokok yang saya ampu di program studi Pendidikan Sejarah, yaitu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS dan ditempuh di semester 4 oleh semua mahasiswa di program studi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa dapat mengambil mata kuliah skripsi untuk penuntasan proses studi di jenjang sarjana. Sebagai pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan, saya pernah mengikuti training dan juga pernah diundang sebagai visiting researcher di University Kebangsaan Malaysia pada tahun 2024. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student center learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis kelompok dan pembelajaran berbasis kasus. Melalui metode ini, mahasiswa dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri dan berkelompok, berkolaborasi dengan teman sejawat di dalam kelas maupun dengan dosen, sehingga mereka dapat menguasai berbagai macam metode penelitian pendidikan dan dapat mengaplikasikannya di dalam satu proses penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memiliki sikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses penelitian pendidikan sejarah serta menjunjung tinggi etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam tim selama proses penelitian pendidikan sejarah. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang proposal penelitian pendidikan sejarah yang sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data penelitian pendidikan sejarah secara kritis dan akurat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil penelitian pendidikan sejarah secara ilmiah dan mempresentasikannya secara efektif di depan kelas. Adapun materi yang diajarkan di dalam perkuliahan ini yaitu pengantar metode penelitian pendidikan sejarah, paradigma dan pendekatan penelitian, sikap dan etika penelitian dalam pendidikan, perumusan masalah dan perumusan hipotesis, kajian pustaka dan landasan teori, desain penelitian pendidikan sejarah, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan validitas, teknik sampling dan populasi, analisis data kualitatif dan kuantitatif, interpretasi dan pembahasan hasil penelitian, penulisan laporan penelitian pendidikan sejarah, presentasi dan publikasi hasil penelitian, serta yang terakhir adalah studi kasus dan proyek mini riset berkelompok. Untuk referensi yang digunakan di dalam perkuliahan ini, saya menekankan mahasiswa untuk membaca tulisan dari John Creswell yang berjudul Research Design. Di dalam buku tersebut, mahasiswa dapat memperoleh banyak sekali pengetahuan dan wawasan terkait dengan metode penelitian pendidikan. Selain itu, saya juga berhasil mengembangkan bahan ajar mata kuliah ini. Ada 3 bahan ajar yang sudah saya kembangkan, diantaranya terkait dengan penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas dan publikasi ilmiah, serta penelitian pengembangan. Bahan ajar itu semua saya khususkan kepada mahasiswa dan menjadi pedoman mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan. Model pembelajaran yang diterapkan di dalam perkuliahan ini adalah model pembelajaran inquiry based learning. Di dalam model pembelajaran ini, mahasiswa akan dipacu untuk melakukan pencarian, investigasi, proses identifikasi dari berbagai macam pengetahuan yang mereka butuhkan di dalam melengkapi pemahaman mereka tentang metode penelitian pendidikan. Inquiry based learning menekankan pada case method maupun team based project, sehingga mahasiswa akan terfasilitasi secara mandiri maupun secara berkelompok di dalam proses pengembangan pengetahuan mereka. Aspek delivery yang saya tekankan di dalam proses perkuliahan ini adalah proses penyampaian langsung di dalam kelas dalam pertemuan sinkronus. Saya rasa proses pertemuan langsung dan penyampaian langsung akan memberikan dampak yang positif kepada mahasiswa untuk menangkap materi yang saya sampaikan. Di samping itu, saya juga memberikan penekanan untuk penyampaian secara tidak langsung atau asinkronus melalui learning management system yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Sedangkan aspek interaction yang saya kembangkan di dalam proses perkuliahan ini adalah interaksi yang positif antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran di berbagai sesi yang dilalui oleh dosen. Kemudian dosen juga memfasilitasi mahasiswa saling berinteraksi satu sama lain
dalam kerangka student center learning. Di dalam proses asesmen, saya menerapkan asesmen autentik, di mana setiap penilaian didasarkan pada bukti yang dihimpun selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah yang pertama aspek partisipatif sebesar 20%, hasil proyek sebesar 30%, tugas sebesar 5%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Berikut adalah video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Saudara Sunandar selaku Komting untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu-Mu bagi kami. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu-Mu. Dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari bermanfaat bagi kami dan orang lain. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, terima kasih Saudara Sunandar telah memimpin doa. Ya. Dan apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya. Saya lihat semuanya sudah masuk lengkap di dalam kelas, artinya kita diberi anugerah kesehatan untuk terus menuntut ilmu dan bersemangat. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita di perkuliahan metode penelitian pendidikan. Materi kita pada pagi hari ini adalah kajian pustaka dan landasan teori. Namun sebelumnya, kita juga perlu mengingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, Bapak ingin bertanya kepada beberapa mahasiswa, materi minggu lalu ya, seberapa ingat dan paham saudara tentang materi yang telah diajarkan. Bapak punya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, seperti apa langkah-langkah di dalam merumuskan masalah? Apakah ada mahasiswa yang ingin menjawab atau berpendapat? Saya Pak, izinkan saya menjawab. Nama saya Naya Sopianti dengan NIM 3101422033. Saya izin menjawab untuk materi yang telah Bapak sampaikan kemarin, yang dapat saya pahami untuk langkah-langkah dalam perumusan masalah, itu ada 5, yakni identifikasi masalah, di mana kita menemukan isu maupun topik yang ingin kita teliti, kemudian menspesifikkan masalah tersebut agar lebih fokus dan jelas, kemudian kita mengklarifikasikannya, bagaimana itu, apakah relevan dan layak untuk kita teliti, kemudian kita mengubahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian agar lebih terarah, kemudian menjabarkan tujuan dari yang ingin, tujuan penelitian untuk kita capai dalam penelitian tersebut. Begitu Pak. Terima kasih Naya, ya, sangat bagus sekali, kita kasih plus. Ya, jawabannya sangat benar ya, materi minggu lalu tentang perumusan masalah, langkah-langkahnya demikian ya. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah kita nanti akan belajar untuk mencari dan mengidentifikasi sumber pustaka yang relevan, yang dapat kita gunakan untuk menyusun rencana penelitian kita. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun kajian pustaka yang terstruktur dan menggunakan landasan teori yang tepat sebagai dasar pengembangan masalah penelitian kita. Ya, jadi nanti kita akan menggali ya literatur-literatur yang relevan dengan topik atau penelitian yang akan kita kerjakan. Oke, jadi setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, ya, untuk memulai proses pembelajaran lebih mendalam di dalam memahami kajian pustaka dan landasan teori, ya Bapak sudah menyiapkan pertanyaan pemantik yang akan mengarahkan kita untuk melakukan pembahasan yang lebih dalam tentang materi. Yang pertama adalah, mengapa penting bagi seorang peneliti untuk memiliki kajian pustaka yang kuat sebelum memulai penelitian? Pertanyaan ini sangat penting untuk mendasari, ya, memberikan alasan kepada seorang peneliti di dalam merumuskan dasar-dasar penelitiannya berbasis sumber pustaka yang baik. Apakah ada yang ingin berpendapat tentang hal ini? Silakan. Izin jawab Bapak, perkenalkan nama saya Konita Berzati Diana dengan NIM 3101422082. Kajian pustaka yang kuat sebelum memulai penelitian penting karena sebuah penelitian memerlukan landasan teori dalam pelaksanaannya. Begitu Pak.
Terima kasih Konita, ya bagus sekali pendapatnya ya. Ya sebagai pengetahuan yang basic atau mendasar, itu bisa menjadi modal untuk nanti memahami lebih jauh tentang kajian pustaka dan landasan teori. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya adalah bagaimana Anda menentukan bahwa sebuah teori atau literatur layak dijadikan landasan di dalam penelitian Anda. Ya, ini juga menjadi satu dasar pengetahuan yang penting bagi seorang calon peneliti. Ada yang ingin berpendapat mungkin? Silakan. Izin menjawab, Pak. Saya dan siapa ini 3101421092. Makanya landasan teori atau literatur yang layak digunakan dalam penelitian itu mencari sumber yang kredibel. Biasanya saya mencari di Google Scholar, Pak. Ya, terima kasih Ridwan ya. Sangat bagus sekali pendapatnya ya. Nah, beberapa yang nanti akan coba diperkenalkan adalah ada Fosviewer, ya ada Publish or Perish ya, kemudian ada Endnote, ya, Mendeley dan sumber-sumber seperti Google Scholar yang tadi sudah di-mention oleh Saudara Ridwan. Ya, kemudian nanti ada Crossref, ada Semantic Scholar dan Elsevier Scopus. Ya, ini adalah beberapa research tools yang nanti akan diperkenalkan beserta website sumber dari literatur yang bisa diakses. Nah, yang pertama adalah kajian pustaka ya. Nah, kajian pustaka adalah suatu rangkaian kegiatan membaca, mengumpulkan, mengevaluasi dan menyusun literatur. Ya, kajian pustaka ini sangat penting ya bagi para peneliti untuk mengkaji literatur terdahulu di dalam merumuskan sebuah teori. Ya, jadi di dalam proses pencarian kajian pustaka kita harus memperhatikan beberapa hal ya, seperti yang sudah sempat kita singgung sedikit-sedikit ya dalam diskusi kecil kita. Ya. Nah, berikutnya di dalam menyusun kajian pustaka ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah pengumpulan sumber pustaka, kemudian penyaringan sumber, baca secara mendalam, dan yang terakhir adalah menyusun kajian pustaka. Nah, kajian pustaka juga berfungsi untuk mendasari kerangka konseptual. Ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk merumuskan masalah dan tujuan penelitian yang nantinya akan kita kerjakan ya. Dan melalui kajian pustaka yang baik, kita akan menghasilkan penelitian yang baik. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, literatur seperti apa sih yang layak dan baik untuk dikaji ya sebagai kajian pustaka? Ya, yang pertama adalah literatur yang mutakhir. Literatur yang mutakhir itu literatur yang berumur tidak lebih dari 10 tahun. Tetapi kalau saudara menemukan yang lebih muda, tidak lebih dari 5 tahun, itu akan lebih baik. Ya. Misalnya tentang nasionalisme. Saudara menemukan yang tahun 2023 dan menemukan yang tahun 2007 misalnya. Maka akan lebih baik saudara menggunakan literatur yang paling muda. Ya. Yang paling baru. Kenapa? Karena itu menunjukkan pengetahuan yang paling update ya mengenai nasionalisme. Berikutnya adalah karakteristik landasan teori. Yang pertama adalah bersifat teoritis. Ya, yang kedua kemudian terfokus pada variabel penelitian. Saudara tidak bisa mengkaji teori di luar variabel yang saudara tentukan, terutama di dalam penelitian kuantitatif. Misalnya, saudara sudah memilih variabel berpikir historis ya dan variabel tentang prestasi belajar. Maka saudara akan konsisten dan terfokus untuk melakukan kajian teori ya dari literatur terdahulu tentang variabel tersebut. Materi berikutnya adalah tentang landasan teori ini tidak hanya sekedar kumpulan teori, tetapi juga berfungsi sebagai pemandu di dalam melakukan analisis dan interpretasi data. Artinya fungsi teori yang nanti akan kita rumuskan itu tidak hanya sebagai tulisan yang ada di bab 2, ya, tetapi itu akan kita manfaatkan ketika kita membuat pembahasan, analisis atau interpretasi di dalam bab 4. Ya, di dalam setelah kita merumuskan hasil, ya, deskripsi hasil penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh teori di dalam penelitian pendidikan sejarah. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Saudara bisa mengembangkan sendiri, kemudian mencari teori-teori yang mungkin relevan dan ingin saudara manfaatkan di dalam proses penelitian. Contoh yang pertama adalah teori konstruktivisme ya, dari Piaget dan Vygotsky. Nah, berikutnya terkait dengan kegunaan Publish or Perish, yang pertama adalah menilai kinerja akademik berdasarkan sitasi. Ya, kemudian membantu proses pengajuan hibah dan promosi akademik. Ya, kemudian ada memilih jurnal yang tepat untuk publikasi dengan analisis berdampak, serta yang keempat adalah menyusun profil publikasi yang komprehensif. Nah, berikutnya, ya, fitur utama dari Fosviewer ini adalah Fosviewer dapat digunakan untuk melakukan pemetaan jaringan bibliometrik. Ya, kemudian visualisasi yang interaktif.
kemudian ada analisis beragam data, dan yang pasti FOSViewer ini sangat mudah digunakan untuk melihat seperti apa tren, topik atau tema penelitian kita di masa lalu. Ya. Nah, tetapi FOSViewer tidak bisa bekerja sendiri, ya, dibutuhkan publish or perish ya untuk membantu proses analisis bibliometrik yang kita lakukan. Nah, seperti apa nanti akan Bapak contohkan. Ini adalah salah satu contoh dari analisis bibliometrik, ya, menggunakan aplikasi publish or perish. Ya. Ini adalah salah satu grafik, kita bisa melihat ya peningkatan tren penelitian dengan topik pendidikan atau education. Ya. Berbahasa Inggris, ya, data ditarik dari repositori Elsevier. Ya, ini sangat bagus ya untuk menggambarkan ternyata dari tahun 2000 sampai 2017 tren penelitian tentang pendidikan itu meningkat tajam. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai analisis tren ya terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti lebih dalam. Berikutnya ini adalah gambaran dari jejaring ya, bibliometrik ya, dari topik pendidikan atau education. Apa saja topik yang menjadi core ya atau topik utama yang paling diminati di dalam penelitian pendidikan, ada di bagian atas ya. Misalnya educational finance, kemudian ada teaching learning strategies ya, kemudian ada teacher education, academic achievement, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada secondary core topics dan less targeted topics. Nah, ini adalah salah satu hasil dari analisis bibliometrik menggunakan FOSViewer ya, dengan topik museum education. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pendidikan kemuseuman itu terkait dengan topik-topik apa saja dan celah apa yang bisa kita isi untuk menulis ya penelitian tentang museum education. Contohnya misal ketika semakin intens ya, tapi semakin jauh berarti semakin jarang diteliti ya. Ini sesuatu yang mudah dibaca sebenarnya. Misalnya evaluation, kemudian museum education ya. Ini dua hal yang jauh sehingga peluang untuk meneliti evaluasi pendidikan kemuseuman itu sangat besar. Artinya masih jarang diteliti. Nah, untuk membuat sebuah analisis bibliometrik, kita perlu membuka terlebih dahulu aplikasi publish or perish seperti yang sudah ada di layar. Nah, berikutnya kita boleh memilih repository, misalnya Google Scholar ataupun Crossref. Ya, misalnya kita klik Google Scholar, kemudian kita klik inovasi pembelajaran di keywords. Ya. Nah, kemudian dari tahun berapa, misalnya 2019 sampai 2024. Nah, berikutnya kita search. Nah, otomatis nanti akan mencari ya. Nah, biasanya akan muncul semacam kode seperti ini supaya nanti kita tidak dianggap sebagai robot. Nah, berikutnya akan memproses ya untuk menarik data publikasi dari Google Scholar tadi. Ya, kita tunggu dulu ya. Nah, masih memproses. Nah, setelah selesai gambarannya kan seperti itu di atas. Ya, ada inovasi pembelajaran dan saya juga sudah menarik data history learning. Kita berhasil menarik data, kita save dan kita memilih file RIS ya. Nah, kita save. Nah, kemudian kita kasih nama filenya inovasi pembelajaran. Nah, kemudian kita save. Berikutnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja publish or perish dan FOSViewer ya, nanti saya akan meminta mahasiswa untuk menginstal ya, secara langsung FOSViewer dan publish or perish. Ini aplikasi free ya yang tidak berbayar sehingga saudara bisa memanfaatkan itu ya kapan saja semaksimal mungkin ya untuk menghasilkan penelitian-penelitian ya, menghasilkan kajian pustaka yang berkualitas ya. Nah, nanti saya minta ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk mendownload. Ada yang bersedia? Pak, saya siap, Pak. Nah, sudah mengunduh dan menginstal ya, Anggi ya. Nah, itu bisa menjadi alat untuk melaksanakan penelitian, yang melakukan kajian pustaka nanti. Nah, saya minta pendapatnya setelah mengunduh dan menginstal, kira-kira seperti apa? Ya Pak, saya sudah mengunduh dan juga memasang. Menurut saya penggunaannya ini mudah dan juga sangat bermanfaat bagi saya dalam proses penelitian ini, Pak. Oke, setelah saudara mengetahui tentang reference manager ya, artinya ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat atau merapihkan referensi atau daftar pustaka yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ya. Nah,
Dua aplikasi ini dianggap sebagai aplikasi yang mudah dan user friendly ya, bisa kita manfaatkan untuk membantu proses penelitian kita. Maka saudara akan lebih cepat di dalam proses menyusun proposal maupun laporan nantinya. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari reference manager, kemudian tadi mempelajari tentang post viewer, publish or perish, dan kajian pustaka, ya, landasan teori secara tekstual, nanti saudara akan saya minta untuk berdiskusi ya, praktik ya, untuk menyusun sebuah kajian pustaka dan landasan teori ya, serta membuat visualisasi dilakukan menggunakan aplikasi post viewer ya. Saudara akan berkelompok, dibagi menjadi 8 kelompok. Ketentuan proyek yang nanti akan dikerjakan kurang lebih seperti ini ya. Nanti proyek akan dikumpulkan melalui ELENA ya, LMS yang ada di UNES ya. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa proses pengumpulannya. Bisa dipahami? Teman-teman, literatur yang akan kita cari nanti bertema tentang model pembelajaran sejarah ya. Izin bertanya Pak, saya Agus Dwi Andrianto dengan NIM 31014214057. Izin bertanya, yang pertama, apakah penggunaan reference manager bisa mengurangi plagiarisme? Dan yang kedua, saya izin bertanya, bagaimana reference manager mengatasi permasalahan sumber non-konvensional seperti media sosial dan juga pre-printing, Pak? Oke Mas Agus ya, pertanyaan sangat kritis ya, bagus ya. Apakah penggunaan reference manager ini bisa berdampak kepada plagiarisme, dan seperti apa ketika kita ingin menggunakan sumber-sumber non konvensional seperti sosial media atau preprint ya. Yang pertama, penggunaan reference manager itu tidak akan meningkatkan plagiarisme karena sifatnya adalah membantu kita untuk memanajemen referensi atau memanajemen literatur yang kita gunakan sebagai sumber di dalam penulisan. Ya, jadi tidak akan berdampak kepada plagiarisme. Ya. Nah, yang kedua terkait dengan sumber non konvensional seperti sosial media ataupun preprint itu juga bisa dimasukkan sebenarnya. Ya, untuk nanti bisa didata ke dalam reference manager yang kita gunakan. Katakanlah EndNote. Itu bisa. Tetapi sebenarnya tidak disarankan. Karena sekali lagi sumber yang akan kita gunakan dan kita pilih itu harus paling tidak memenuhi syarat seperti yang di awal tadi kita diskusikan, yaitu kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ganda. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ustadzun Hasarah bersama rekan tim saya, yaitu ada Korita Firzatu Diana, ada Rehan Hibiasir dan Setio Purwoto, dan di ujung sana ada Bintang Fatia Rahma Susila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait rencana proyek, pembagian kerja, dan jadwal penyusunan kajian pustaka kami dengan topik inovasi pembelajaran sejarah dan nasionalisme terhadap peserta didik. Berikut adalah pembagian tugas yang sudah kami bagi secara rata. Yang pertama, saya sebagai pengatur jadwal dan serta memastikan bahwa tugas yang telah terbagi itu terlaksana dengan sesuai, serta saya juga memimpin presentasi pada saat keseluruhan proyek ini sudah terlaksana. Sedangkan Bintang mengelola referensi dan melalui Mendeley dan membantu agar penulisan dalam kajian ini sesuai dengan referensi yang digunakan. Oke, topik yang kami pilih ini yaitu inovasi pembelajaran sejarah dan nasionalisme peserta didik. Nah, sumber publikasi yang kami gunakan itu ada Google Scholar, Crosscraft, dan Semantic Scholar. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya, Uswa dan teman-teman, kita kasih plus. Ya, sangat luar biasa ya jadwalnya yang sudah disusun ya, tinggal bagaimana nanti bisa mengeksekusi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, saya harap semuanya bisa selesai tepat waktu ya. Dan kemudian setelah presentasi kita akan kuis ya untuk melihat sejauh mana pengetahuan saudara ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Kuis akan dilakukan dengan aplikasi berbasis website ya yang bernama Wayground. Jadi inilah hasilnya 10 besar ya. Kita kasih applause dulu untuk kita semua. Ya, jadi yang masih belum benar di atas 7 ya, nanti perlu lebih banyak pengayaan lagi supaya lebih memahami tentang kajian pustaka dan landasan teori ya.
Jadi materi kita pada pagi hari ini tentang kajian pustaka dan landasan teori itu akan memberikan pengetahuan bagi kita ya, dan mengarahkan kita untuk menyusun penelitian yang bagus ya, dengan sumber-sumber yang terpercaya dan juga sumber-sumber yang berkualitas. Apabila nanti saudara bisa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari, maka saudara tidak akan kesulitan di dalam menyusun penelitian-penelitian yang nanti akan saudara lakukan, baik itu skripsi, kemudian mungkin nanti kalau mau studi lanjut S2 akan menyusun tesis dan lain sebagainya. Untuk lebih memantapkan ya, supaya Pak Ganda juga tahu ya sejauh mana saudara memahami materi hari ini, maka Pak Ganda minta beberapa mahasiswa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya. Ada yang bersedia? Saya Pak. Perkenalkan, saya Siti Nur Afifah dengan NIM 31014210090. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kajian pustaka dan landasan teori ini menjadi alasan dasar penting untuk memahami konteks penelitian dan memperkuat argumen ilmiah, yang dimana dalam proses ini juga peneliti mampu mengidentifikasi gap penelitian dari sebelumnya. Baik, terima kasih Afifah dan Abbas ya, kita kasih plus. Saya sangat mengapresiasi mahasiswa yang mau terlibat dan berpendapat di dalam proses perkuliahan, dan yang tadi disimpulkan itu sangat tepat ya, dan sangat baik sekali. Nah, berikutnya ya, saya sekaligus memberitahu bahwa setelah saudara menyusun proyek, kemudian tadi juga sudah menyusun timeline terkait dengan pengerjaan proyek, nanti saudara saya minta untuk mengunggah semua hasil yang telah saudara kerjakan ya selama berkelompok di dalam Elena ya, LMS kita ya di UNES. Nah, saya bukakan di halaman perkuliahan kita, metode penelitian pendidikan. Nanti ketika saudara scroll ke bawah ya, seperti biasa, itu sudah terdapat daftar kehadiran, ya kemudian ada JPL, JPMK dan semuanya. Nanti langsung masuk ke pertemuan kelima. Nah, di sini ada kajian pustaka dan landasan teori. Materi perkuliahan kita hari ini sudah saya sematkan di sini. Kemudian ada ketentuan proyek ya, yang tadi sudah kita singgung, dan pengumpulannya ada di menu yang nomor 3. Ya, bisa dipahami semuanya? Nah, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya untuk terus belajar di perkuliahan metode penelitian pendidikan ya. Saya sangat terbuka ketika berkomunikasi. Barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau belum dipahami, nanti silakan kita akan berkomunikasi di luar kelas ataupun di pertemuan minggu depan. Ya, persiapkan dengan baik untuk perkuliahan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang telah saya lakukan di bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi.